syukur. Ini ya, syukur. Mensyukuri sesuatu. Tingkatan tertinggi dari sebuah keikhlasan. Ikhlas itu ada tingkatannya. Orang dianggap ibadah ikhlas itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama, ibadah ikhlas adalah beribadah karena takut. Takut neraka, takut siksa, takut siksa kubur. Dia pun kemudian beribadah. Masuknya ikhlas juga, dengan syarat takutnya kepada Allah dan kepada urusan akhirat. Tapi kalau ada orang ibadah gitu kan, ibadah malam hari tahajud. Kenapa kamu tahajud? Takut. Takut apa? Suami kawin lagi. Kalau kayak begitu tuh namanya bukan ikhlas. Sebab yang ditakuti bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakuti bukan Allah, bukan urusan akhirat. Takut dipenjara, takut ditinggalkan orang. Kamu kok rajin puasa? Saya takut ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Takut yang sekarang jadi manten akhirnya jadi mantan. Takut-takut yang sifatnya duniawi, itu nggak masuk dalam kategori ikhlas. Ikhlas bisa masuk di dalamnya rasa takut jika takutnya adalah takut kepada Allah dan takut terhadap urusan akhirat. Jadi kalau takutnya takut miskin, rajin tahajud, rajin ibadah, alasannya karena takut miskin, itu nggak masuk dalam kategori ikhlas. Sesuatu kalau nggak ikhlas, balasan dari Allahnya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Balasan dari Allahnya berkurang, bahkan bisa jadi nggak ada. Ikhlas yang kedua, beribadah karena berharap, kepengen surga, kepengen ridho Allah, kepengen bisa di akhirat Allah mudahkan urusannya, pengen bisa di akhirat berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Ibadahnya itu dikarenakan berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan akhirat, urusan sesudah kematian. Nah, itu namanya ikhlas. Kategori lebih tinggi daripada yang pertama, lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama tuh diibaratkan ibadahnya budak, karena takut sesuatu, budak kemudian mengerjakan perintah majikannya. Kalau yang kedua ini ibadahnya kayak ibadahnya pedagang, ngasih sekarang dapat gantinya lebih besar, lebih banyak untung. Itu ibadahnya pedagang. Pedagang lebih mulia daripada budak. Itu sebabnya orang beribadah kepada Allah karena mengharap Allah memberikan kepadanya sesuatu dari balasan akhirat, itu lebih tinggi daripada orang yang beribadah karena takut terhadap murka Allah ataupun terhadap neraka. Tapi dengan syarat nih, yang diharapkan itu adalah Allah, urusan akhirat. Tapi kalau beribadah, ngapain kamu sekarang jadi solehah? Iya nih udah umur 30, jodoh belum kelihatan hilalnya. Jadi yang diharapkan adalah urusan duniawi.
Kenapa kamu sekarang rajin puasa? Iya nih, biar tanah belakang rumah cepet kebeli, biar cepet punya ini, cepet punya itu. Anak lagi mau masuk kuliah, biar dapat fakultas yang bagus. Ibadah yang seperti ini berharap sesuatu yang sifatnya dunia, bukan ibadah yang ikhlas. Ibadah kalau nggak ikhlas, bisa jadi Allah kasih apa yang kamu harapkan, atau Allah hindarkan apa yang kamu takutkan dari dunia ini, tapi ngarepin balasannya di akhirat. Allah bisa bilang, nah kamu kan ngerjainnya bukan karena akhirat, kamu kan ngerjainnya karena dunia. Udah aku kasih kamu waktu di dunia, sekarang sudah nggak ada lagi sisanya. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan. Termasuk nih kayak hadir di majelis pada siang hari ini nih, kamu ngarepnya apa? Kalau ngarepnya ada bingkisannya nih, enak-enak nih bingkisannya nih, misalnya gitu. Jadi mau pergi urusannya bingkisan, urusannya kue, urusannya dunia. Silahkan aja kamu dapetin itu, tapi yang dari Allahnya belum tentu. Makanya hati-hati sama niat. Itu yang jadi ukuran, tolak ukur Allah menilai ibadah kita tuh ibadah atau sebenarnya sedang transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala urusan dunia. Sedekah biar duitnya nambah. Kan ada yang begitu tuh, ngasih motor dapat mobil katanya. Nah itu kan berarti ngarepnya bener-bener urusan dunia. Kalau udah yang diharapkan dari awal urusan dunia, apa yang kamu harapkan untuk menjadi balasanmu kelak di akhirat nanti? Malu sih kita sebenarnya, diciptakan oleh Allah, diberi segala sesuatunya oleh Allah, tapi malah Allahnya kita kesampingin. Yang kita harapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Saya sering bilang, kalau kamu ngerjain di dunia hanya untuk dunia, lantas dengan apa kamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kamu mati nanti? Kamu doa mintanya dunia, kamu ibadah berharap dunia, kamu baca zikir yang kamu harapkan dunia, kamu sholat yang kamu harapkan dunia, puasa melaparkan diri yang kamu harap juga dunia. Kalau semua yang kamu kerjakan di dunia adalah untuk dunia, di akhirat nanti kamu pulang bawa apa? Takutnya kita datang ke negeri akhirat ternyata nggak ada apa-apa yang tersisa. Kita bilang, ya Allah, bukannya saya kerjain, bukannya saya amalin, bukannya saya laperin, bukannya saya begadangin, bukannya saya. Kata Allah, betul kamu melakukannya, tapi kamu melakukan itu semua bukan karena aku, bukan karena berharap akhirat. Kamu melakukannya hanya untuk urusan-urusan duniamu, dan sudah aku berikan kepadamu selama di dunia. Sekarang yang dariku sudah tak ada lagi yang tersisa. Serem. Semoga nggak ada di antara kita yang kayak gitu. Udah mati terus ternyata kayak begitu kan, mau balik nggak bisa lagi, sudah tidak ada lagi sisanya. Semoga Allah selamatkan. Semoga Allah selamatkan.
Teman-teman sekalian saya muliakan, yang ketiga, ibadah karena cinta. Ini tingkatan ikhlas ya. Pertama, ibadah karena takut. Kedua, ibadah karena ngarep ya, karena berharap, menginginkan sesuatu. Pertama karena khauf, kedua karena roja, lebih tinggi lagi karena hub, karena cinta. Karena cinta. Ini ibadahnya para wali nih. Ibadahnya karena cinta aja, enggak ngarep surga, bahkan enggak fokus terhadap surga, bahkan enggak fokus terhadap neraka, bahkan enggak takut gitu. Dalam artian bukannya nantangin saya masuk neraka juga berani, enggak, tapi bukan karena itu gitu. Ibadahnya bukan karena itu, tapi ibadahnya karena cinta. Cinta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Ya Allah, Allah udah segininya ngasih saya kehidupan menyenangkan, alhamdulillah. Saya cinta sama Allah, saya ibadah sama Allah. Ini ibadahnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah dalam salah satu munajatnya, ya Allah, jika Engkau tahu aku beribadah hanya karena berharap surga, nggak usah masukkan saya ke surga ya Allah. Kalau Engkau tahu aku beribadah hanya karena takut neraka, silahkan masukkan aku di dalamnya ya Allah. Bukan nantangin, tapi Robiah ngomong kayak begitu karena Robiah yakin dengan rasa yang membuatnya mau mengerjakan ibadah tersebut. Ya Allah, Engkau tahu aku melakukannya hanya karena cinta kepadamu ya Allah, maka jangan halangkan aku dari perjumpaan denganmu. Seorang kalau cinta itu kan ngarepinnya jumpa. Orang kalau cinta ngarepinnya kebersamaan dengan yang dicinta. Karenanya Robiah mengerjakan ibadah semuanya karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya banyak ketemu hamba-hamba Allah yang kayak gitu juga. Ada di antaranya saya ceritakan tuh di buku Bidadari Bumi, sepanjang malam sholat lagi di Mina, tetangga saya, tetangga tempat tidur waktu di haji. Sepanjang malam sholat, sholatnya itu teman-teman sekalian, saya lihatin itu senyum gitu, sholatnya sambil senyum, kayak anak gadis lagi dipinang, kayak anak gadis lagi dilamar sama seseorang yang dia suka. Senyum, senyum. Hamba-hamba Allah ibadah dengan senyuman. Masya Allah, ibadahnya karena cinta. Ini yang kayak beginian nih, itu udah dari sejak di dunia dikasih sama Allah rasa yang indah luar biasa, membuat mereka tahu selain daripada Allah rasanya semuanya gak ada artinya apa-apa. Sampai saya pernah baca ada ucapan seorang waliullah, dia bilang, saya kalau lagi puasa menghindari baca Al-Quran di waktu siang. Kalau bulan puasa nih, saya hindarin baca Quran di waktu siang. Pengen padahal saya, tapi saya hindarin baca zikir yang lain aja. Kenapa gitu? Saya kalau lagi baca Quran enak banget, manis banget. Mulut saya tuh rasanya enak banget, manis banget, sampai saya takut bisa bikin batal puasa saya. Ibadahnya para pecinta. Dari senengnya dibilang, dari enaknya, saya sampai takut bacaan Quran saya itu bikin batal puasa saya. Rasanya kayak lagi nyecep makanan yang enak banget kalau lagi saya baca Quran. Ya Allah,
Kita kalau baca Quran juga enak banget ya, enak ngantuknya. Baru selembar 2 lembar ya ampun ngantuk banget sih. Begitu, Masya Allah. Kita sih ngerasain enak-enaknya es teh pas lagi buka puasa, tapi enaknya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sepertinya kita masih harus terus belajar. Ini hamba-hamba tercinta di sisi Allah, ibadah ikhlas karena cinta. Pertama karena takut, kedua karena berharap, tiganya karena cinta. Di atas itu ada yang paling tingginya, setinggi-tinggi makam ikhlas adalah ibadah syukran lillah, ibadah karena bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Ibadahnya baginda kita Nabi besar Muhammad, ibadahnya para wali-walinya Allah SWT. Syukur. Ibadahnya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, syukur. Ibadahnya karena syukur. Nabi Muhammad seperti yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah dari Sayyidina Abdullah ibn Zubair, ponakannya. Jadi Sayyidah Aisyah punya ponakan. Sayyidah Aisyah kan gak ada anak sampai dengan wafatnya. Itu Sayyidah Aisyah punya ponakan dari anaknya saudaranya, yaitu Asma. Sayyidah Aisyah punya kakak namanya Asma binti Abu Bakar, yang dapat julukan Dzatun Nittaqain, itu yang pernah bawain makanannya Nabi Muhammad ke Gua Tur saat Nabi Muhammad sembunyi. Asma binti Abi Bakar. Sayyidah Asma ini nikah sama Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam, sepupuannya Sayyidah Khadijah. Ustazah kok apal semuanya? Ya saya ngapalin. Yang saya lupa juga banyak, Bu. Banyak banget yang saya lupa. Doain nih mudah-mudahan nggak tambah banyak yang dilupa. Nikah dapat anak Abdullah ibn Zubair. Nah, Sayyidah Aisyah nggak punya anak tapi seneng sama ponakannya ini. Kemana-mana dia sering barengan sama ponakannya diajarin macem-macem. Dan dia, Sayyidah Aisyah, sampai dipanggil Ummu Abdillah. Sayyidah Aisyah nggak punya anak tapi dipanggil mamahnya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zubair. Satu waktu Abdullah bin Zubair nanya sama Sayyidah Aisyah, nanyanya gini nih, ya Ummah, Bu, Mah, karena dipanggilnya suka diaku sebagai anak, jadi dia manggil Sayyidah Aisyah ibu juga, ya Ummah, dia bilang, akhbirni an a'jab ma ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritain dong mas saya hal paling ajaib apa yang kau temui dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya kayak begitu, langsung kan kebayang Nabi Muhammad. Dan ini sudah berpuluh tahun sesudah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah puluhan tahun dari wafatnya Nabi. Satu waktu ditanya, apa hal paling ajaib yang kau dapati dalam diri Nabi Muhammad? Apa hal paling indah, paling istimewa yang ada dalam diri Nabi Muhammad? Apa yang spesial dari diri Nabi Muhammad yang engkau sebagai istrinya mendapatinya? Sayyidah Aisyah ditanya gitu, jadi terkenang Nabi Muhammad, terbayang Nabi Muhammad, jadi nangis. Dari yang asalnya nangis biasa gitu, lama-lama nangis jadi kenceng, lama-lama nangis sampai kayak nggak bisa berhenti gitu. Ibu-ibu pernah nggak tuh nangis yang sampai kayak nggak bisa berhenti, nggak ngerti gimana cara berhentinya gitu? Terus Sayyidah Aisyah waktu itu kayak gitu, nangis sampai yang
Sampai bingung nih, ponakannya yang nanya nih, bingung. Dia bilang, udah Mi, udah Uma, udah maafin saya Ma, maafin saya. Enggak Ma, saya enggak jadi nanya Ma. Sampai ketika tangisannya sudah mulai mereda, Sayyidah Aisyah kemudian mulai menjawab, Sa'altani an a'jab ma ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ujibuhu wa kana kullu fi'lihi ajaba. Nak, kamu bertanya kepadaku tentang hal istimewa apa yang aku dapati dalam diri Nabi Muhammad. Yang paling istimewanya tuh apa yang aku dapati dalam diri Nabi Muhammad? Saya nggak ngerti nak gimana menjawabnya, sebab semua yang ada dalam diri Nabi Muhammad adalah istimewa. Nabi semuanya cakep, semuanya indah, semuanya spesial, semuanya istimewa. Jadi kalau kamu tanya yang mana yang paling istimewanya, nggak tahu saya yang mana nak. Kana fi ba'dil layali, kata Sayyidah Aisyah, satu malam ketika kulitku sudah bersentuhan dengan kulitnya dan kami sudah satu selimut di waktu malam untuk tidur malam. Dia bilang, saya udah mulai meremin mata, udah mau tidur. Nabi duduk dan bertanya padaku, ya Aisyah, alak hajah dia, wahai Aisyah, adakah keperluanmu malam ini padaku? Sayyidah Aisyah yang memang seorang istri yang beradab, suaminya nanya gitu tuh nggak kemudian kalau kita bilang, apaan sih, sudah tidur juga, jadi kebangun nih gara-gara kamu tanya. Sayyidah Aisyah duduk, dipandanginya Nabi Muhammad, kemudian dia jawab, memangnya kenapa wahai Rasul? Ya Aisyah, in kana lak haja qdiha. Kalau kamu punya keperluan malam hari ini terhadapku, urusan suami istri, saya akan melaksanakannya untukmu dengan senang hati. Wa illa, kalau kamu nggak punya kebutuhan denganku malam hari ini, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sholat ya, gitu kurang lebih. Sayyidah Aisyah jawab, orang kalau pinter tuh ngomongnya bagus. Makanya kalau kamu susah-susah ngomong, seringnya salah-salah mulu kalau ngomong. Kenapa tuh Ustazah? Kurang pinter ya Ustazah? Kurang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin dekat sama Allah, semakin salehah, semakin faham harus bicara apa, kapanpun, pada siapapun. Sayyidah Aisyah jawab, ya Rasulullah, siapa yang tidak senang berada di dekatmu, tapi siapa pula yang berani untuk menghalangkanmu beribadah kepada Allah? Berdirilah wahai Rasul, bangunlah, sholatlah, kerjakan sesuai dengan apa yang kau mau. Kata Sayyidah Aisyah, gak lama kemudian saya lihat Nabi Muhammad berdiri sholat. Saya tidur, kebangun lagi beberapa saat, saya lihat Nabi Muhammad masih juga lagi sholat. Saya ketiduran lagi, saya lihat Nabi Muhammad belum ada di samping kanan juga, saya liatin masih lagi sholat juga. Saya tidur lagi. Saya kemudian terbangun di sepertiga malam yang terakhir untuk mulai mengerjakan tahajud. Saya lihat Nabi Muhammad masih sedang sholat juga, dan saya mendapati kakinya telah bengkak karena lamanya beribadah pada Allah SWT.
Begitu saya lihat kakinya Nabi Muhammad kayak gitu, saya tungguin tuh, saya mau wudhu, saya tunggu, belum wudhu dulu sampai Nabi Muhammad salam. Begitu Nabi Muhammad salam baru saya tanya, ya Rasulullah, lima hadat takalluf kullah, kenapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian wahai Rasul? Alaysa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar, bukankah Allah telah mengampuni dosamu jika ada yang lalu maupun yang akan datang? Sampai segininya Rasul, sampai bengkak kayak gini Rasul, ya ampun, saya aja lihatnya nggak tega gitu. Kayaknya Allah nggak sampai segininya deh menuruhmu wahai Rasulullah, sampai ibadah sampai bengkak kakinya gini. Mengapa engkau memaksakan diri sampai sedemikian wahai Rasulullah? Bukankah surga tercipta untukmu? Bukankah engkau adalah yang pertama memasukinya? Bukankah engkau adalah yang pegang kunci surga? Disinilah kita tahu apa alasan Nabi Muhammad ibadah, tingkat keikhlasan tertinggi. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala uhib an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, aku pengen jadi hamba yang mengerti berterima kasih kepada Allah. Saya pengen untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ibadahnya bukan karena takut neraka, Nabi ibadahnya bukan karena ngarep surga, Nabi ibadahnya lebih daripada karena cinta, yaitu karena rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah suatu waktu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul, gimana caranya nih saya mau bersyukur kepada Allah? Allah telah menganugerahkan saya iman, Allah telah menjadikan saya sahabatmu wahai Rasulullah. Gimana caranya saya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT ini? Katanya Nabi Muhammad, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar? Saya akan sujud nih Rasul, karena rasa syukur saya sujud syukur. Tapi waktu saya saja sujud syukur, saya berasa nikmat juga. Bukankah nikmat yang baru ini juga perlu saya syukuri? Jadi saya sujud syukur, terus saya pikir, wah nikmat juga yang ini nih, gimana saya mau mensyukurinya? Saya kemudian berzikir, mengingat nama Allah, bagian dari rasa syukur saya. Tapi di dalam saya mengingat Allah, saya merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa besarnya. Bukankah kenikmatan yang baru ini juga perlu disyukuri? Lah saya mesti kayak gimana Rasul? Saya mau mensyukuri nikmat, ketemunya nikmat baru lagi yang harus saya syukuri. Gimana caranya saya mau terima kasih? Jadi kayak orang yang dikasih, terus kita bilang makasih ya. Oh, kamu bilang makasih, ini saya tambahin lagi. Ya makasih ya. Oh makasih lagi, ini saya tambahin lagi. Nah, gimana caranya? Kata Sayyidina Abu Bakar, gimana cara saya untuk mensyukuri nikmat? Jika setiap kali saya berusaha mensyukuri nikmat, saya merasakan kenikmatan baru lagi yang harus saya syukuri juga. Nabi tersenyum, kemudian menjawab, ajzuka ani syukri syukru. Wahai Abu Bakar, ketika kamu merasa sudah tidak lagi tahu bagaimana caranya bersyukur, saat itulah kamu sudah meraih hakikat syukur yang sesungguhnya. Kamu sudah jadi hamba Allah yang bersyukur, sudah jadi ahli syukur ketika kamu merasakan sudah nggak ngerti lagi gimana caranya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah tuh paling suka dari seluruh hambanya yang pintar bersyukur. Karenanya sebaliknya juga,
Allah paling gak suka, paling sebel, paling benci sama hamba yang kerjaannya enggak ada syukur-syukurnya, sambat mulu, keluh kesah mulu. Dikasih seneng sebulan, begitu dikasih susah sekali lupa kesenangannya sebulan. Dia bilang, ya ampun, hidup nggak ada enak-enaknya. Padahal sebulan dia seneng, susah sekali doang udah bilangnya nggak ada enak-enaknya. Sehat seminggu, dikasih sakit sehari, dia langsung bilang, ya ampun, hidup gak enak banget, sakit mulu. Sakit mulu gimana ceritanya? Kamu udah menjalani hidup dengan keadaan sehat sekian lama, kamu tidak mensyukurinya, namun begitu datang yang gak enak sekali, fokusmu kepada hal tersebut. Allah gak suka, paling gak suka. Sampai Allah mengeluh keadaan tersebut dalam Al-Quran, innal insana lirabbihi lakanud. Manusia ini kepada aku Tuhannya lakanud, keluh kesah mulu. Aku kayaknya salah aja depan hambaku. Dikasih panas salah, kasih dingin salah. Belum punya suami salah, begitu punya suami salah. Belum punya anak salah, udah punya anak salah. Kayaknya yang aku kerjain, kata Allah, kok nggak ada bener-benernya di hadapan hambaku. Hambaku nih ngeluh mulu, berkeluh kesah aja. Aku kasih kenikmatan dia lupa, tapi begitu aku kasih yang gak enak, diinget terus-terusan. Innal insana lirabbihi lakanud. Manusia susah banget mau terima kasihnya, kata Allah. Yang dikasih badannya tinggi salah, yang dikasih badannya pendek salah, yang dikasih cakep salah, dia pakai kecakapannya buat gangguin laki orang. Yang dikasih jelek salah, nggak ada bener-benernya nih aku di hadapan hamba-hambaku, kata Allah. Allah sampai ngeluh, innal insana lirabbihi. Dalam ayat yang lain Allah bilang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit banget hambaku yang ahli syukur, sedikit sekali hambaku yang pandai berterima kasih. Kebanyakannya ngeluh mulu sama apa yang aku berikan dalam kehidupannya. Dan ini ternyata penyebab terbanyak kenapa di malam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad melihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum perempuan. Jadi nih ya, hamba Allah ini sukanya ngeluh aja. Dan dari hamba Allah yang sukanya ngeluh, kebanyakannya yang perempuan. Halo? Itu yang dilihat sama Nabi Muhammad di malam Isra Mi'raj. Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahli nar minan nisa. Malam saya di Isra Mi'raj kan saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum perempuan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ya ma'asyaran nisa ittaqinallah wa tasaddaqin fa inni ra'aitu aktsar ahli nar minkunna. Wahai sekalian kaum perempuan, bertakwalah kepada Allah dan perbanyaklah bersedekah.
aku lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan kaum kalian. Ini Nabi cerita kayak gini bukan mau nakut-nakutin kita kaum perempuan, bukan. Tapi biar kalian belajar yang perempuan-perempuan dari umatnya yang biasa hadir di majelis, yang kepengen baik, kepengen menghindar dari api neraka, biar bisa ngerti caranya menghindar dari api neraka tersebut. Sahabat laki-laki pada nanya, pengen bisa ngajarin istrinya, ngajarin anak-anak perempuannya. Rasul, apa yang bikin perempuan banyak ada di neraka? Apakah karena ibadahnya kurang, kehalangan sama men, sama nifas? Enggak, kata Nabi. Apakah karena otaknya nih kurang? Bukan karena kurang kecerdasannya, tapi suka jarang dipakai. Lebih suka pakai perasaan daripada logika, daripada pemikiran. Apakah karena itu wahai Rasulullah? Enggak, kata Nabi. Enggak karena itu, enggak karena itu. Enggak karena kepotong haid dan nifas sehingga ibadahnya jadi lebih pendek. Enggak juga karena perempuan itu perasaannya lebih dominan, enggak suka pakai akalnya gitu. Bukan karena itu. Terus karena apa ya Rasulullah? Li'annahunna yakfurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Sebabnya dua, perempuan gak pinter jaga lisan, gampang laknat, gampang caci maki, gampang komentar, gampang julid, gampang nyinyir. Apalagi nih, gampang ghibah, gampang namimah, gampang ngata-ngatain orang, gampang ngata-ngatain orang. Kamu apa bukan tuh? Gampang ngata-ngatain orang. Li'annahunna yakthurnal la'na, itu sebabnya. Dan sebab yang berikutnya, wa yakfurnal ashirah, mereka enggak pinter berterima kasih kepada suaminya, kepada keluarganya, susah terima kasihnya kepada Allah. Tuh masalahnya kita, kurang pinter syukur, kurang pinter syukur, kurang pinter bersyukur. Coba liatin masing-masing kepada kehidupanmu sendiri. Coba melihat diri dengan lebih jelas dalam hidupmu. Banyakan syukurnya apa banyakan ngeluhnya? Silahkan lebih teliti melihat diri sendiri selama ini dalam hidupmu. Mana yang dominan? Berkeluh kesah atas sedikit ujian, ataukah berterima kasih atas banyaknya kenikmatan? Ternyata kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang pandai berkeluh kesah dan kurang pandai berterima kasih. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelasan berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu, kalau kamu syukuri akan aku tambahi, kata Allah. Kalau kamu ingkari, azabku sangat pedih. Kamu nggak bisa bilang, ustazah, disyukuri itu kan yang emang hidupnya enak. Ustazah, kalau hidupnya emang nggak enak, apaan yang mau disyukuri? Nah, nih
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada dulu seorang perempuan sakit di rumah sakit, tapi akhirnya udah berat keadaannya, nggak punya keluarga, nggak ada orang yang bersama dengan dia. Akhirnya sama pihak rumah sakit dikeluarin, tergeletak di bangku di jalanan. Udah sakit semua badannya, duduk nggak bisa, apalagi jalan, apalagi diri gitu nggak bisa, tergeletak di atas sebuah bangku di pinggir jalan. Sakit dari ujung rambut ke ujung kaki, udah nggak bisa ngapa-ngapain, lemah tak berdaya, sepertinya hanya tinggal menunggu ajal datang menjemputnya. Ada seorang pemuda lewat di situ. Begitu dia lewat, kaget karena mendengar perempuan tersebut berkata, kata-katanya mengguncang hati perempuan laki-laki itu, pemuda itu. Ucapannya adalah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, lakas syukur ya Rabb, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah, Alhamdulillah, segala pujiannya milikmu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kaget pemuda itu. Dia pun kemudian mendekati perempuan tersebut dan bertanya, Alamada tahmadina rabbak ya hadhi. Bu, ibu berterima kasih dari Allah atas apa, Bu? Sehat udah nggak punya, keluarga menyayangi nggak ada, makanan nggak ada, rumah sebagai tempat tinggal nggak ada, bahkan udah dikeluarin dari rumah sakit karena pihak rumah sakit udah angkat tangan gitu, dan nggak ada yang bayar pula. Mungkin belum ada BPJS zaman itu ya. Alamada tahmadin rabbak ya hadhi. Dibilang, kamu berterima kasih dari Allah tuh atas apa? Yang ada kalau kamu bilangnya, ya Allah saya sabar, ya Allah saya sabar, masih pantas. Ini dia bilangnya, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dideketin ibu-ibu tersebut, alamada tahmadin rabbak. Ibu-ibu tersebut menjawab, dia bilang, ahin min galbin lahilin ghafil. Ya ampun nak, betapa lalainya hatimu, betapa jauhnya kamu dari Allah Tuhanmu. Inni ahmadu rabbi alladzi ja'ala li lisanan dzakira wa qalban syakira. Aku berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan untukku lisan yang pandai menyebut namanya, lisan yang pandai berzikir, dan hati yang pandai bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau telah jadikan lisanku lisan yang pandai menyebutmu. Terima kasih Engkau telah menjadikan untukku hati yang pandai berterima kasih. Perempuan tersebut berkata, lau qata'ani irban irba mazdadtu minni illa hubba. Andai tubuhku dicacah-cacah dengan berbagai macam cacahan, andai badanku dipotong-potong dengan beberapa cincangan, tak akan ada yang bertambah dariku kepada Allah selain rasa syukur. Ternyata syukur itu urusannya bukan berapa banyak kesenangan dunia yang Allah beri dalam hidup seseorang, akan tetapi ini tentang hati.
yang mengenal Allah Tuhannya. Bukan hidupmu yang kurang enak sampai kamu nggak bisa berterima kasih dan selalu berkeluh kesah. Akan tetapi hatimu yang kurang dekat sama Allah, hatimu yang kurang kenal sama Allah, hatimu yang selalu lalai kepada Allah sehingga melihat diri selalu saja berkekurangan. Bukannya Allah yang kurang memberimu, tapi kamu yang kurang syukurmu. Saya ulangi, bukan nikmatnya yang kurang dari Allah padamu, tapi syukurmu yang kurang pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Andai kamu mengenalnya, andai kamu dekat dengannya, andai kamu ma'rifat kepadanya, andai kamu berusaha untuk menjadi hamba yang selalu mensyukuri kenikmatannya, kamu akan melihat hidupmu itu bergelimpangan dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tak ada habisnya. Bukan kurang duitnya, tapi kurang syukurnya. Bukan kurang saldonya, tapi kurang syukurnya. Bukan suamimu kurang perhatiannya, tapi kurang syukurnya. Kamu kurang syukur kepadanya. Bukan anak-anakmu kurang pinter, kurang baik, kurang ini, kurang itu, bukan. Tapi yang ada adalah kurangnya syukurmu atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Saya jadi ingat ceritanya Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Satu waktu jengukin anaknya Ismail, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina, tepatnya di Hebron. Pernah sampai? Saya udah pernah. Kita doain mudah-mudahan Palestina selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Masjidil Aqsa dan tempat-tempat bersejarah lainnya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam kekuasaan umat Islam insyaallah. Amin. Nabi Ibrahim tinggal di Hebron. Teman-teman saya sekalian, anaknya Ismail tinggalnya di Mekah dari kecil. Sama Hajar berangkat dari bayi, berangkat ke Mekah, udah tuh tinggal di Mekah. Nabi Ismail nikah, Nabi Ibrahim nggak datang, jauh kan dari Palestina ke Mekah. Akhirnya satu waktu Nabi Ibrahim datang haji, kemudian nengokin, datang ke rumah anaknya Ismail. Nabi Ismail lagi nggak ada di rumah, yang ada istrinya. Tapi kan istrinya nggak tahu bahwa yang datang adalah mertuanya, kan nggak pernah ketemu. Nabi Ibrahim juga rupanya pengen ngetes, pengen kenal nih sama menantunya nih kayak apaan orangnya. Jadi dia nggak bilang bahwa beliau adalah mertuanya dia gitu, ayahnya Ismail. Dia bilang, Ismail, suamimu ada di rumah? Wah, lagi keluar pak. Saya datang dari luar kota nih mau ketemu sama Ismail suamimu. Boleh saya tungguin di sini? Oh iya pak, silakan aja pak. Suguhin minum. Kemudian Ibrahim ngajakin ngobrol. Udah lama nikahnya. Saya udah lama nih nggak ketemu Ismail. Saya temennya lah, ada banyak urusan sama suamimu ini. Oh iya pak. Laki-laki tua kelihatannya bijaksana, jadi ya ditanggepin sama istrinya.
Dia bilang, udah lama nikahnya? Ya udah cukup lama Pak, hampir setahunan ini, atau hampir 2 tahunan kayak gitulah ya, dijawab sama dia gitu. Wah, gimana kamu rumah tangganya? Kaifa Ismail bik, bagaimana Ismail memperlakukanmu? Istrinya bilang, ya gitu deh Pak, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang dia ngasih, kadang-kadang enggak, gitu aja dah. Ya emang orang hidup kan ya Pak ya, emang gimana-gimana juga mesti sabar. Ya dari awal juga saya tahu saya nikahnya menabi, bukan sama pengusaha. Ya gitu aja dah, namanya juga orang hidup ya Pak ya, doain aja dah Pak. Dari obrolan itu kelihatan ngeluh aja gitu, banyak omongan-omongan yang dia mengeluhkan Nabi Allah Ismail. Udah habis lama gitu, Nabi Ibrahim bilang, wah kayaknya Ismail nggak datang-datang, yaudah dah nanti kapan-kapan saya ketemuin lagi dah. Beliau diri kirim salam aja dah dulu, kirim salam dari saya temennya yang dari jauh, dari Hebron. Habis mau keluar, oh iya tolong ya bilangin ya Ismail, ghayyir atabat babi, suruh gantiin daun pintu, nggak pantas nih daun pintunya tuh, pintunya suruh ganti, nggak pantas katanya, nggak cocok. Perasaan cocok kayaknya. Malam harinya dia bilang, tadi ada laki-laki tua datang kemari, orangnya banyak nanya, cerewet banget dah. Dia nanya-tanya tentang kamu, katanya dia punya banyak urusan sama kamu, katanya teman kamu juga dia. Dia nanya-nanya tentang kamu, ya saya jawab apa adanya. Terus dia bilang, katanya dikirim salam sama kamu. Pas dia mau pulang, dia bilang, bilangin sama kamu suruh ganti daun pintu, nggak cocok katanya. Padahal saya liatin daun pintunya cocok aja, kenapa dah aneh emang orang-orang. Nabi Ismail begitu dibilang ghayyir atabat babi, kayak familiar gitu sama caranya bicara. Kayak apa orangnya? Begini, 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 begini. Ada ininya, ada itunya. Gak salah lagi. Laka abuy, itu adalah ayah saya. Dia datang kayaknya buat ngecek keadaan saya. Nabi Ismail faham maksud ayahnya ghayyir atabat babi adalah suruh ganti istri. Gak cocok sama kamu nih, gak cocok. Masa istrinya Nabi ngeluh aja, gak pantas. Diceraikanlah oleh Nabi Allah Ibrahim Ismail. Berapa tahun kemudian Nabi Ismail ganti lagi, punya istri baru lagi. Satu waktu kejadiannya sama tuh, Nabi Ibrahim datang buat haji, datang ke rumah anaknya sekaligus juga mau ngecek keadaannya, istrinya Ismail gimana sekarang. Ketemu Nabi Ismailnya emang lagi nggak ada di rumah juga. Ngobrol-ngobrol tuh sama istrinya yang sekarang. Udah lama nak nikah? Alhamdulillah udah hampir 2 tahunan ini. Oh, kaifa Ismail bik? Pertanyaannya sama, bagaimana Ismail terhadapmu? Alhamdulillah baik banget. Dia ngajarin saya, dia ngasih tahu saya dikenalin sama Allah, saya dikasih tahu caranya ibadah, saya dikasih tahu caranya mendekat kepada Allah. Saya nggak bisa balas, suami saya baik banget. Doain biar dia sehat, doain ya Pak,
biar dia seneng terus. Kalau saya bikin salah, dia maafin saya. Saya kurang-kurang terhadap banyak hal, dia maklumin saya. Baik banget. Gak pernah mukul, gak pernah kasar. Baik banget dah. Tapi kan dia sering ngasih kamu kurang urusan duniawi. Dia ngasih kamu cukup buat duniawi. Ya, itu makan semua rezeki dari Allah ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak pernah kurang kok, nggak pernah kurang. Alhamdulillah. Enak semuanya, alhamdulillah. Doain, doain. Doain. Seneng bener Nabi Ibrahim. Wah, ini kayaknya Ismail rada lamaan juga nih, nggak pulang-pulang. Terdah saya temuin aja dah, ntar saya temuin. Mudah-mudahan bisa ketemu nih nanti apa di Ka'bah apa di mana gitu. Kirim salam aja dah dulu sama suami kamu Ismail. Tolong bilangin sama dia ya, di daun pintunya bagus nih udah. Jangan diganti-ganti, udah cakep, udah cocok. Tapi ini kan kayaknya udah lama ya Pak ya, udah mulai lapuk. Enggak, udah cakep. Baik Pak, saya akan sampaikan. Malam harinya datang Ismail rumah istrinya, terus dia bilang, nih ya, Nabi Ibrahim kan Nabi Ibrahim sama aja gitu. Yang dulu datang, sekarang nih sama aja, perlakuannya persis sama. Tapi yang istri yang sekarang ini, dia bilang, Ismail, tadi ada laki-laki datang ke sini, orangnya sangat bijaksana, sangat menyenangkan. Ya ampun, Masya Allah banget dah orangnya. Saya dinasehatin, saya didoain. Ih, kamu emang gak pernah salah milih temen. Katanya dia temen kamu datang dari Hebron. Ah, Hebron kan bapak saya ya. Dia tanya-tanya tentang kamu, saya jawab apa adanya Ismail. Terus dia bilang kayaknya kamu masih agak lamaan, jadi dia pamitan. Dia kirim salam aja sama kamu, terus dia bilang katanya, Thabit atabat babe, jangan ganti-ganti daun pintunya. Padahal saya lagi mikir aja tuh daun pintu kayaknya udah lapuk. Katanya Nabi Allah Ismail, "Zaka boy, itu yang datang adalah bapak saya, mau cari tahu keadaan saya dan keadaan kamu istri saya." Dan dia bilang, "Thabit atabat babi, jangan ganti-ganti istri, udah cocok yang ini, dia adalah istrimu dunia dan akhirat." Teman-teman saya sekalian, Nabi Ismail memperlakukan istrinya yang pertama, istri yang kedua sama. Orang tuh kan nggak berubah. Watak kita, cara memperlakukan kita terhadap orang lain tuh nggak berubah. Masalahnya ketika jatuh di hati yang nggak pandai bersyukur, yang kelihatan tuh cuman yang negatifnya aja. Begitu ketemu sama hati yang pandai bersyukur, yang kelihatan semuanya yang positif-positifnya aja. Jadi masalahnya nih bukan kurang nikmatnya, yang kurang syukurnya. Cobalah lebih pandai melihat keadaan dirimu itu. Allah nggak kurang ngasih kepadamu kenikmatan, Allah nggak kurang ngasih kepadamu kesenangan, Allah nggak kurang memberikan kepadamu berbagai anugerah. Yang kurang adalah kemampuan hatimu untuk mensyukurinya. Kita sama Allah dikasih nikmat, tinggi-tinggi nikmat, nikmatul Islam. Katanya Abdullah bin Alawi al-Haddad sahib ratib, ni'matul Islam a'la ni'mah halat bisahah. Nikmat Islam adalah nikmat tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas muka bumi ini. Bu, yang lebih pintar darimu banyak yang tidak diberi iman Islam di atas muka bumi ini.
Yang lebih cantik darimu banyak yang gak dikasih nikmat iman Islam di atas muka bumi ini. Yang lebih pinter-pinter darimu, bahkan yang hatinya lebih bagus dari kita, banyak di atas muka bumi ini yang gak dikasih nikmat iman Islam. Tinggal di atas muka bumi cuman buat makan, minum, tidur, berpakaian, kerja, punya duit, jalan-jalan, kawin, berhubungan intim, punya anak, gitu doang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan banyak di antara mereka yang nggak ngerti sama konsep nikah. Tinggal bareng nggak pakai nikah. Ya udah tuh, nggak ada bedanya antara kehidupan mereka dengan kehidupan binatang. Ulaika kal an'ami balhum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup di atas muka bumi, tapi mereka lebih mirip keadaannya daripada binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat, bahkan lebih nggak jelas daripada binatang-binatang ternak. Binatang tuh Bu, sama kucing, kamu liatin apa yang dia cari? Makan. Dia cari makan, dia cari minum, sama dia cari kawin. Mana kalau mau kawin berisik banget lagi. Itu orang kalau hidupnya di dunia cuman buat kayak begitu, makan, tidur, kawin. Apa bedanya sama binatang? Apa bedanya sama binatang? Sama aja, cuman malah nambahin daftarnya macem-macemnya duniawi doang. Ada bedanya Ustazah, apaan? Binatang nggak bikin rumah, kita bikin rumah, ya tambah lebih repot lagi kamu dunianya. Yang bikin kamu beda dari binatang adalah kamu sujud, kamu bilang Allahu Akbar. Binatang enggak. Yang bedain kamu dari binatang adalah kamu tahu bahwa hidupmu bukan darimu, melainkan dari Allah. Yang bikin kamu beda dari binatang adalah saat kamu sakit, kamu tahu yang ngasih kepada kamu sakit adalah Allah. Gak bisa ada yang menyembuhkanmu selain Allah. Yang bikin beda antara kamu sama binatang adalah binatang kalau dijahatin bales, kamu dijahatin, kamu faham ini adalah dari Allah SWT, ujian Allah berikan, maka kamu memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Sebab kamu bukan binatang, kamu hambanya Allah. Yang bikin beda antara kamu sama binatang adalah binatang nangis karena lapar, kamu nangis karena takut Allah murka padamu. Binatang nangis njerit ketika disakiti binatang yang lain, kamu nangisnya karena berharap pengen bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Itu yang bikin beda antaramu dengan binatang. Jadi kalau kamu ngerasa saya nangisnya kalau disakiti, saya juga nangisnya kalau lagi lapar, lagi miskin, lagi nggak ada apa-apa, saya juga nangis tuh. Nggak pernah nangisin dosa, apa itu? Nggak pernah kangen sama Nabi Muhammad, emang bisa? Orang kangen sama Nabi Muhammad padahal nggak pernah ketemu. Wah, kalau gitu kamu nggak ada bedanya dah. Kamu mirip sama kucing, kamu nggak berbedanya sama binatang. Hati-hati, hati-hati. Yang hidupnya mirip sama binatang, dianggap sama Allah nggak pinter mensyukuri nikmat iman Islam, akhirnya
inna adzabi lasyadid. Sesaat sebelum kematian, Islamnya kembali dicabut dari dalam hatinya, imannya kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mati tanpa berbekal iman dan Islam. Naudzubillah min dzalik. Kita nih sama Allah dikasih nikmat paling banyak, Bu. Pernah ngerasain nggak hidup lagi berat, tapi terus kamu bangun di waktu malam, kamu tahajud, kamu nangis, kamu panggil nama Allah, kamu bilang, ya Allah, ya Allah, saya hambamu ya Allah, sayangi saya ya Allah. Kamu benamkan dirimu dalam sujud panjang, kamu panggil nama Allah dan kamu berasa dekat. Sesudah kamu berdoa, sesudah kamu menangis, kamu merasakan hatimu lebih tenang, kayak baru habis dipelukin, kayak baru habis didekap dengan kasih sayangnya. Kemudian kamu merasa bahwa hidup sedang baik-baik saja, hidup masih baik-baik saja. Sebab meskipun kamu sedang tak berdaya, bersamamu ada Allah yang maha perkasa. Sebab meskipun kamu merasa kamu begitu hina, bersamamu ada Allah yang maha mulia dan maha memuliakan. Sebab ketika kamu merasa bahwa hidupmu sedang miskin, sedang gak punya, kamu faham, kamu sadar bersamamu ada Allah, zat yang maha kaya. Bersamanya kamu tidak takut apa-apa, dan hatimu lega, dan hatimu tenang. Pernah begitu? Pernah bukan? Allah masih berkenan memandangmu dengan pandangan cintanya. Saat kamu masih diizinkan Allah menyebut-nyebut namanya, adalah karena kamu masih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Kamu pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau lihat mukanya? Pernah? Allah tuh persis kayak gitu. Allah persis kayak gitu. Allah kalau sebel sama seseorang, Allah nggak izinkan orang tersebut menghadap kepada Allah Ta'ala. Allah nggak kasih dia lagi buat sholat. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, percuma dah sholat, hidup susah mulu, gak usah sholat aja sekalian. Dia pikir dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Kenapa? Sebab dia sudah jatuh dari pandangan Allah. Sebab Allah melihat dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah, maka Allah pun melaksanakan apa yang telah Allah firmankan, inna adzabi lasyadid. Adabku sangat pedih, aku tak izinkan kamu menghadap kepadaku, aku tak sudi melihatmu menghadapkan dirimu padaku. Pernah nggak sebel sama orang sampai nggak mau dengar suaranya? Kamu kalau kesel, marah sama orang sampai kamu nggak pengen dengar suaranya, bukan? Allah juga gitu, persis gitu. Allah kalau nggak seneng sama seorang hamba, Allah marah, Allah murka sama seorang hamba, Allah tidak izinkan hamba tersebut untuk menyebut-nyebut nama Allah.
Allah nggak izinkan dia zikir, Allah nggak izinkan dia baca Quran, Allah nggak izinkan dia istighfar, Allah nggak izinkan dia baca salawat, Allah nggak izinkan dia baca maulid, Allah nggak izinkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah nggak izinkan. Dia pikir dia yang nggak mau baca, dia pikir dia yang nggak mau zikir, dia pikir dia yang nggak mau manggil-manggil nama Allah, dia pikir dia yang nggak mau doa, dia pikir dia yang nggak mau doa, padahal Allah yang nggak pengen dengar. Kamu nggak pandai mensyukuri kenikmatan dariku, maka lihatlah, aku tak lagi izinkan kamu menyebut-nyebut namaku. Aku tak sudi namaku disebut oleh orang semacam dirimu itu. Inna adzabi lasyadid. Karenanya teman-teman, hal terakhir nih yang saya mau sampaikan padamu. Kamu kalau kepengen jadi hamba Allah, tambah hari tambah deket, tambah hari tambah dicinta, tambah hari tambah disayang, hidupnya tambah hari tambah terarah, terbimbing. Kamu pengen jadi hamba yang kayak gitu? Saya kasih tahu caranya. Syukurilah setiap kebaikan yang kamu lakukan. Syukuri setiap kebaikan yang kamu lakukan. Kalau kamu misalnya, ustazah, saya susah banget loh mau bangun tahajud, padahal kalau diinget-inget malu ustazah, uban udah banyak, umur nih udah nambah-nambah terus nih, kalender udah ganti lagi, tapi keadaan saya masih kayak gini-gini aja gitu. Saya kepengen deh ustazah mau istiqomah tahajud, tapi saya nih ustazah kan yang sunnah puasa Senin Kemis, nah kenapa saya tahajudnya Senin Kemis? Saya kepengen ustazah bisa istiqomah tahajud, gimana caranya? Saya kasih tipsnya. Kamu rapiin alarm tidur awal, jangan banyak bikin maksiat sepanjang hari. Sebab tahajud itu undangan, gak akan diundang kalau orang bikin banyak salah pada hari tersebut. Kemudian tidur, usahakan sebelum tidur wudu, tidurnya miring kanan, baca pikiran sebelum tidur, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, atau Allahu Akbar 33 kali, akhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan lebih, jangan kurang, nggak usah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim sebelumnya. Kalau kamu awali dengan bismillahirrahmanirrahim jadinya 22 kali. Pasin 21 kali bacanya. Kemudian baca akhir surat Al-Kahfi. Gimana tuh? Gimana? Hah? Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Akhir dari surat Al-Kahfi. Satu ayat aja, satu kali aja baca. Kemudian doa. Allahumma inni wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in arsaltani farhamni bima tahfadz bi ibadaka salihin. Ya Allah, kalau engkau ambil aku
ambillah sebagaimana Engkau mengambil hamba-hambamu yang tercinta di sisimu. Kalau Engkau mau hidupkan aku kembali ya Allah, jaga aku sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisimu. Allahumma aiqidni fi ahabbis saati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaik hatta tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni an sakhatika bu'da. Panjangan ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian doa aja dalam hati kamu, ya Allah, bangunkan saya di waktu yang paling Kau sukai. Ya Allah, gerakkan aku, berikan kepadaku hidayah untuk dapat mengerjakan perbuatan amalan-amalan yang paling Kau ridhoi. Kemudian kamu minta, ya Allah, bangunkan saya jam sekian. Akhiri doa-doa kamu itu dengan baca surat Al-Kafirun dan baca sholawat 10 kali. Yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidur miring kanan. Nanti insya Allah besar kemungkinan Allah akan bangunkan kamu. Tahajud, wudu, kemudian kamu bangun tahajud, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau sholat witir 5 rakaat, 7 rakaat. Habis selesai kamu doa sama Allah. Habis itu, ini penting, kamu sujud syukur. Gimana caranya sujud syukur, Ustazah? Kamu duduk, takbiratul ihram, niat saat takbiratul ihram, nawaitu sajdatan lisyukri, Allahu Akbar, saya niat sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian langsung sujud, nggak usah baca iftitah, nggak usah baca apa. Posisinya duduk tadi ya, kamu duduk posisinya Allahu Akbar, nawait. Tadi sebelum takbir kamu niat nawaitu sajdatan lisyukri lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian kamu sujud. Saat sujud kamu baca subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. Saat itu kamu munajat sama Allah, ya Allah makasih udah dibangunin, ya Allah makasih di waktu yang hamba-hamba tercinta di sisimu bangun di jam yang seperti ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau memandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandanglah saya juga ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sebagaimana Engkau mendengar doa-doa mereka, dengarkan saya juga ya Allah, doa-doa saya didengerin juga ya Allah. Sebagaimana Engkau mencintai mereka yang bangun di jam yang seperti ini dan mengerjakan sholat, saya juga ikut bangun dan ikut sholat juga ya Allah. Maka cintai saya ya Allah, lindungi saya ya Allah, muliakan saya ya Allah, sebagaimana Engkau memuliakan mereka itu ya Allah. Saya diikutin juga dong ya Allah, kasihani saya, sayangi saya ya Allah. Gitu. Saat sujudmu kamu syukuri, makasih ya Allah udah dibangunin, makasih ya Allah udah ditakdirin sholat malam ini, makasih ya Allah udah diizinin doa, makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Gitu. Habis itu kamu duduk, nggak usah baca tahiyat, nggak usah apa-apa, langsung salam. Itu caranya sujud syukur. Ada 5 rukunnya: niat, takbiratul ihram, sujud, tumakninah dalam sujud, kemudian salam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lakukan hal yang semacam itu besok harinya, lakukan lagi besok harinya, lakukan lagi besok harinya, seminggu gitu. Habis itu udah tuh, insya Allah, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukuri, niscaya akan aku tambahi. Nanti tambah lama, tambah ringan, tambah ringan, tambah ringan. Tahajudnya tambah ringan, akhirnya jadi mudah istiqomah.
Pokoknya apapun kebaikan yang kamu pengen kerjakan, sujudin syukur begitu kamu bisa mengerjakannya. Pengen tiap hari baca sholawat 1000 kali misal, kamu paksain, kamu niatin, kemudian kamu kerjain. Begitu kamu selesai, alhamdulillah selesai nih hari, 1000 kali sholawat, sujud syukur. Ya Allah makasih, makasih ya Allah, hari ini kau takdirkan saya buat baca sholawat 1000 kali. Ya Allah makasih, terimalah ia di sisimu ya Allah, jadi hadiah buat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kenalkan Nabi Muhammad kepada saya ya Allah, kenalkan saya kepada Nabi Muhammad ya Allah. Makasih Engkau telah pilih saya sebagai umatnya, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Dalam sujud syukur. Besoknya lagi kamu bisa kerjain sujud syukur lagi seminggu gitu. Habis itu liatin, kamu lebih ringan mengerjakannya. Termasuk juga, ustazah saya tuh kalau urusan ibadah mah alhamdulillah dah ustazah. Saya tuh ustazah ya Allah paling susah buat nggak marah sama anak, nggak marah sama suami. Kayak ada apanya di hati saya nih ustazah, kayak ada kompornya, kayak ada kompornya. Begitu lihat sesuatu tuh yang nggak enak, saya jadi langsung ngamuk, marah-marah ustazah. Abis itu padahal saya nyesel loh ustazah, nyesel saya abis itu. Liatin anak pas lagi tidur, ya Allah nyesel saya ustazah. Ngapain tuh saya pukulin tadi siang, ngapain saya jewer tadi siang. Ini anak ya Allah, padahal kan dia nggak punya ibu lain selain saya. Kalau bukan saya yang nyayangin, siapa lagi? Betul? Suka nyesel nggak kalau habis mukulin anak? Saya kasih tipsnya. La in syakartum lazidannakum. Kamu mantepin hati, nggak mau marah, kemudian kamu minta sama Allah, ya Allah kasih kemampuan saya ya Allah biar nggak marah ya Allah, biar nggak marah ya Allah, biar nggak marah. Nanti kalau kamu ketemu sesuatu hal yang bisa bikin kamu marah, cepetan pergi wudhu, tinggalin anak kamu atau suami kamu yang lagi ngerjain sesuatu yang bisa bikin kamu marah tuh, kamu cepetan pergi kamar mandi, ngerjain apa yang katanya Nabi Muhammad, innal ghadab minasyaitan syaitanu minan nar ulitfun nar ilal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Marah itu dari setan, setan itu dari api. Maka kalau seseorang di antara kalian lagi emosi, cepetan pergi wudhu, sebab api hanya bisa dikalahkan sama air. Buruan wudhu. Kalau wudhu nggak cukup, mandi aja dulu. Beneran, para ulama bilang begitu. Bahkan para ulama bilang kalau mandi juga nggak cukup, berendam di bak. Biar kamu lebih adem. Kalau hari itu kamu berhasil nggak marah, sujud syukur. Kamu bilang, makasih ya Allah hari ini, makasih ya Allah hari ini saya sebenarnya emosi, tapi alhamdulillah makasih ya Allah, makasih ya Allah saya nggak marah, saya nggak ngomong sesuatu yang menyakiti hati dia ya Allah, makasih ya Allah, makasih, makasih bimbinganmu, makasih hidayahmu ya Allah, makasih, makasih. Kerjain kayak gitu, nanti itu tambah lebih sabar, tambah lebih sabar, tambah lebih sabar. Liatin, sebab la in syakartum lazidannakum. Orang itu makanya saya liatin tuh, kenapa orang kaya tambah kaya? Karena mereka mensyukuri nikmatnya kekayaan sehingga Allah tambah-tambahin terus. Maka kenapa orang pinter tambah pinter? Karena mereka mensyukuri nikmatnya ilmu sehingga akhirnya Allah tambahin, Allah tambahin, Allah tambahin. Maka kenapa, mohon maaf, orang miskin semakin miskin? Karena mereka
Mereka itu kayak bukan mensyukuri kemiskinan ya, tapi mereka berkeluh kesah mulu kerjaannya. Nggak pinter bersyukur ketika diberi, yang ada kayak ngerasa kurang terus, kok segini doang sih, tuh orang nggak pernah sujud aja tuh kaya, kenapa nih saya perlu sujud nih, tapi Allah tuh nggak ngasih sama saya, kan keluh kesah mulu tuh, nyalahin Allah mulu, akhirnya tambah dikurangin gitu. Kayak orang miskin tambah miskin, orang akhlaknya jelek tambah jelek akhlaknya, karena mereka tuh selalu berkeluh kesah. Padahal konsepnya dikeluh kesahin jadi tambah kurangnya, disyukurin jadi tambah kenikmatannya. Begitu. Ustazah, kok ada ya orang tambah hari itu tambah dicinta sama suaminya? Itu dia, karena dia pandai mensyukuri, hingga akhirnya Allah tambahi. Anaknya tambah lama tambah hidayah, tambah baik-baik aja gitu. Tuh keluarga Masya Allah banget ya, anaknya hatinya tambah lembut gitu. Kenapa begitu? Sebab dia pandai mensyukurinya. Kalau disyukuri, dihargai, bakal ditambahi. Tergantung tuh, kamu pengennya ditambahin urusan yang kayak apanya. Kalau fokus kamu mensyukuri, menghargai kekurangan tuh, kamu kayak ceritain kemana-mana, keluh kesah mulu, akhirnya ditambahin terus tuh kekurangannya. Tapi kalau yang kamu syukuri adalah kenikmatannya, insya Allah bakal ditambahin juga. Kita doakan nih dokter kita, mudah-mudahan Allah tambahin kenikmatannya. Kita semuanya, mudah-mudahan Allah tambahkan iman kita, tambahkan ibadah kita, tambahkan akhlak kita, tambahkan kebaikan-kebaikan kita, ditambahkan kesehatannya, kesehatan badannya, kesehatan pikirannya, kesehatan hatinya. Mudah-mudahan Allah tambahin kedekatan kita dengan Nabi Muhammad, kedekatan kita dengan Allah. Allah tambahin ilmu kita, Allah tambahin ibadah-ibadah kita insya Allah, karena kemampuan kita untuk mensyukurinya.